setiap orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Setiap kita mendapatkan sukacita dari Tuhan, dan setiap kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sebab itu marilah kita bersyukur, kita memuji Tuhan, dan kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang selalu hadir Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengubahkan hidup kami hari demi hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara Tuhan, dan Engkau yang memenuhi Tuhan tempat ini Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan Yesus menyembah-Mu Tuhan. Cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkat
terbatas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sanggup lakukan segala perkara Tuhan. Sebab itu kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau menikmati setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Sebab itu kami mau menaikkan pujian kami Tuhan Yesus dengan sorak-sorai kepadamu Tuhan, dengan bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sungguh kami kagum Tuhan akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ku kagum 1000 rasa hadirat-Mu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janji-Mu. Tertanam bertegunan
pegang hidupku. Amin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah kami Tuhan. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Amin. Bagi setiap kami Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Di setiap ucapan dan perbuatan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis nama-Mu, amin Tuhan. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau
setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam ucapan kami dan perbuatan kami Tuhan Yesus tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari ini kami mau berjanji Tuhan, hari ini kami mau setia kepadamu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan Kau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Oh Yesus, ini kami ya Tuhan, nyatakanlah Kamu ya Tuhan atas hidup kami. Kau dimuliakan, Kau disanjung, kami bangga mengenal-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi milik-Mu, kami kagumkan perbuatan-Mu. Haleluya. Segala perbuatan-Mu, ajaib Engkau Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh hati kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita sebab kami melekat dengan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
bahwa hanya Engkau yang ada di dalam hati kami Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan di dalam hidup kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus membuat kami lebih lagi Tuhan Yesus mendekat kepadamu Tuhan, mengubahkan hidup kami Tuhan, dan semakin kami percaya kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Biarlah segala yang disampaikan adalah semua dari Engkau Tuhan, dan kami mendapatkan menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Ibu. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Salam, salam. Puji Tuhan, hari ini kita ada oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh kasih penyertaan-Nya yang luar biasa, sehingga hari ini kita boleh memasuki bulan yang ke-7. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang ke-7. Anak-anak kita sudah menyelesaikan ya ujian-ujian, kenaikan kelas. Ada juga yang sudah memperoleh kelulusan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu ada di antara saudara yang punya anak tidak naik kelas, tidak lulus. Saya yakin semua anak-anakmu semua lulus. Amin. Karena itu kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih bahwa Tuhan itu juga turut bekerja dalam pendidikan anak-anak kita semuanya. Karena pendidikan itu penting untuk melengkapi perjalanan hidup masa depan anak-anak kita, untuk menghadapi dunia secara global, persaingan secara global, teknologi semakin canggih, ya, termasuk juga ya tantangan juga semakin hebat di akhir zaman ini. Karena itu malam saat ini saya akan ajak untuk sama-sama membuka Alkitab, ya, Alkitab Perjanjian Baru. Hari ini tema firman Allah tentang 4 macam ajakan. 4 macam ajakan atau undangan, ya. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai 39. Ya, saudara-saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat tadi ini, pasal 10 ayat 19. Ada banyak ayat, tetapi saya akan membaca beberapa ayat saja, ya, untuk menyingkap waktu. Nah, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-10, 39. Ya, kita lihat dulu. Empat macam ajakan. Saudara, pada suatu hari saya diajak oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bilang sama saya, itu kejadiannya sudah sekian lama, sekian tahun yang lalu. Pak Rudi, maukah Bapak diajak pelayanan ke luar negeri? Saya tanya, luar negeri mana? Ke Eropa. Kata, waduh, Eropa. Eropa itu tidak gampang, tidak mudah, karena tiketnya saja ya cukup mahal, saudara, puluhan juta. Ya sudah, yang penting Bapak urus visanya saja, uruslah visa. Nanti masalah tiket dan lain-lain itu urusan ke belakang, ya. Akhirnya saya semangat sekali, ya. Seperti apa sih Eropa? Saya cuma tahu lewat melihat televisi dan lain-lain sarana. Nah, karena itu saya harus bikin visa di Bali. Karena visa di Bali katanya prosesnya lebih gampang daripada di Surabaya. Singkat ceritanya, kami diterima untuk pergi ke Eropa, saudara, ke Eropa. Dan
Di sana kami diundang untuk melayani pekerjaan Tuhan selama 2 minggu. Waduh, saya sendiri nggak bisa bahasa Belanda, gimana caranya berkhotbah? Oh, gampang, itu nanti ada yang menerjemahkan katanya ya. Ternyata akhirnya saya berangkat ke sana ya, sekian puluh jam penerbangan, belasan jam. Singkatnya kami tiba di sana dan kami bisa melayani selama 2 minggu. Dan sesudah pelayanan saya diundang oleh anak Tuhan yang ada di Eropa supaya saya pergi ke tempat yang negara yang lain. Ya pergi ke Swiss, saudara. Waduh, ke Swiss lagi, berapa tiketnya? Ya gampang, yang penting Bapak mau ndak? Akhirnya singkat ceritanya saya pergi ke Swiss. Sampai di Swiss saya terus diantar oleh tamu tuan rumah, disambut dengan ramah, dengan sungguh-sungguh menghormati kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan akhirnya mereka ngajak, ayo kita pergi ke Jerman katanya. Wah, ke Jerman lagi. Akhirnya pergilah ke Jerman. Oh, seperti ini Jerman ya. Saya diajak lagi pergi ke Perancis katanya. Wah, pergi ke Perancis lagi. Nah, saudara-saudara, saya bangga, saya senang karena ada yang mengajak, ada yang mengundang. Satu kebanggaan bagi saya. Siapa saya, hamba Tuhan di desa Rokok Jambi, kok bisa pergi ke negara Eropa dan sekitarnya. Ada banyak orang punya uang, banyak orang kaya. Mereka punya uang tapi belum tentu mereka berminat pergi ke Eropa. Saya bersyukur ada jemaat kita juga yang berdomisili di Jerman ya. Ya. Dulu sekolah minggu sini. Orang tuanya ada di sini sekarang, lagi ikut ibadah. Dia tinggal di Jerman sekarang, ya. Karena dapat COC orang Jerman. Karena itu Bapak Ibu yang single siapa yang ingin dapat COC orang Jerman angkat tangan. Tapi yang masih bujangan, tapi kalau sudah ya sudah. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ajakan, undangan yang dari manusia membuat saya kagum dan bangga. Pada pagi hari, ia mengundang, yang mengajak, bukan manusia, tetapi yang mengajak, mengundang engkau dan saya adalah Tuhan yang punya langit dan bumi beserta semua isinya. Termasuk dia yang mengundang saya dan saudara adalah yang punya hidupmu dan hidupku. Olehnya dia mati di atas kayu salib supaya engkau dan saya ditebus, dilayakkan, bahkan diselamatkan, diperkenan untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saudaraku, dari ayatnya yang ke-19 kita tayangkan dulu. Ada 4 ajakan yang ditulis dari pasal 10 ini. Mungkin saat ini saya tidak bahas semua 4 poin, mungkin hanya beberapa. Tapi mari kita akan melihat ajakan Tuhan yang pertama adalah ayatnya yang ke-22. Coba kita tayangkan. Ayat 22 berkata begini. Pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita, ini ajakan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibersihkan dengan air yang murni. Ajakan yang pertama yang saya temukan dari ayat 22
adalah ajakan untuk beribadah. Sekali lagi, undangan atau ajakan dari pihak Tuhan kepada anak-anaknya adalah untuk beribadah. Ini penting. Jadi kalau saudara diundang, diajak oleh seorang pejabat, saya bangga. Saya punya rekan sekerja, Ibu Ika. Beberapa hari yang lalu dia diundang, diajak untuk menghadiri pertemuan dengan Ibu Bupati Kabupaten Banyuwangi. Nah, setelah acaranya selesai, akhirnya foto bersama, dan Ibu Ika ini berdiri di paling depan, dipeluk oleh Ibu Bupati. Waduh, saya tanya, bagaimana rasanya? Waduh, bangga, senang. Seumur-umur belum pernah disentuh oleh Ibu Bupati, baru kali ini, baru dipeluk, dapat amplop pula nggak ada. Dipegang aja sudah bangganya luar biasa, karena yang mengundang seorang pejabat. Dan ini yang mengajak saya dan saudara adalah Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk datang ibadah. Beribadah berarti kita datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, datang bersyukur kepada Tuhan, datang berterima kasih kepada Tuhan, datang bertepuk tangan untuk memberikan puji, sanjung dan terima kasih untuk kebaikan Allah, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk anak-anakku semuanya bisa naik kelas, bisa lulus, bisa diizinkan, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oh haleluya. Karena itu pada saat ini mari kita hormati ibadah. Orang yang tahu dan mengerti siapa yang mengundang ibadah. Saya percaya saudara dan saya tidak rugi kalau engkau datang ibadah. Hanya orang yang tidak mengerti firman datang ke gereja itu tidak terlalu penting. Kalau ada acara, kadang-kadang ibadah diabaikan. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa menguntungkan secara materi, ibadah dilupakan begitu saja. Padahal ibadah itu kita datang kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau engkau datang beribadah, ada beberapa permintaan dari pihak Tuhan. Yang pertama, kita datang ibadah dengan hati yang tulus. Hati yang tulus, hati yang rela, hati yang tidak dipaksa oleh siapapun. Tanpa aku dibesuk, tanpa aku dikunjungi oleh gembalaku. Ibadah itu merupakan hukumnya wajib. Karena aku datang kepada Tuhan, makanya aku harus datang dengan hati yang tulus. Hati yang tulus itu hati yang benar-benar tidak punya motivasi apa. Aku datang ke gereja bukan cari sembako. Karena itu kalau Bapak Ibu datang ke gereja hanya minggu pertama karena sembako, itu berbahaya. Satu saat kau akan meninggalkan Tuhan. Satu saat kau akan kecewa. Tapi kalau engkau datang karena ibadah datang sama Tuhan, saya yakin Tuhan itu sumber hidup saudara dan saya. Hal-hal yang ilahi saja disediakan oleh Tuhan, apalagi hal-hal yang bersifat jasmani. Tuhan bilang cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada. Ibadah harus hati yang tulus. Ibadah
harus dilandasi dengan iman yang teguh. Apa artinya kita datang ke gereja? Apa artinya kita rajin beribadah? Tapi kalau hati ini tidak punya iman kepada yang didatangi, kepada Tuhan yang kita puja, makanya perlu ada iman. Karena iman itu menentukan berkenan apa tidak ibadahmu. Karena di Ibrani pasal 11 katakan, orang hidup itu karena iman. Tanpa iman kita tidak diperkenan untuk ketemu Tuhan. Tapi syukur karena engkau dan saya adalah orang-orang beriman. Saudara tidak salah datang beribadah. Saudara tidak salah engkau tinggalkan kesibukan beberapa jam ke depan. Saudara tidak keliru. Saudara meninggalkan dulu acara-acara keluarga. Saudara tidak keliru acara-acara bisnismu ditinggalkan beberapa jam ke depan. Karena engkau datang untuk mengutamakan, menghormati, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba kita keluarkan Keluaran pasalnya 23 ayat 25. Keluaran 23 25. Silakan 1 2 3. Tetapi kamu harus, kata harus garis bawahi. Ibadah itu bukan pilihan, tapi harus, hukumnya wajib. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi firman Allah datang kepada bangsa Israel. Kamu sudah keluar dari Mesir, kamu harus ibadah kepada Tuhan. Tidak ada pilihan. Itu harus kepada Allah supaya Tuhan memberkati. Roti itu bicara tentang makanan, kebutuhan. Kebutuhan manusia itu ada dua secara prinsip. Yang pertama, kebutuhan secara jasmania. Makanya kita butuh bekerja keras, banting tulang untuk mencari uang, cari nafkah, supaya dengan uang, dengan berkat yang kita peroleh lewat jerih lelah kita bisa punya beras, minyak, sembako, bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan secara jasmania. Sehingga setiap hari kita bisa makan, walaupun mungkin sederhana, ya mungkin makanannya itu yang namanya pecel, itu nasi, ya. Yang namanya roti bakar, itu juga nasi. Nah, saudara, ini untuk membuat tubuh ini kuat. Makanya kalau orang kurang makan, itu biasanya kita jumpai di beberapa negara Afrika Selatan, Ethiopia, dan negara-negara Afrika yang lain yang sangat minis. Itu tinggal tulang dibungkus kulit karena kurang makan. Makanya kalau bapak ibu setiap hari masih bisa walaupun dengan lauk pauknya pehu, tempe, dan tahu, engkau tetap bersyukur supaya tubuh ini kuat. Tapi ingat, manusia itu bukan hanya makan jasmani, seperti yang dikatakan Tuhan Matius 4. Manusia itu hidup bukan karena roti, makan jasmani, tetapi manusia juga lebih lagi membutuhkan makanan-makanan secara rohani. Bagaimana supaya makanan rohani tercukupi, terpenuhi di dalam jiwa dan roh kita? Salah satunya, sarananya datang ibadah. Jadi saudara datang ke gereja, tandanya saudara mengasihi dirimu sendiri untuk memberi makan jiwa, membakan rohani.
Makanya kalau orang Kristen sudah tidak semangat lagi datang ibadah, sudah malas ibadah, sudah malas datang bersyukur, itu tandanya orang ini tidak sayang sama jiwanya sendiri karena sakit. Haleluya. Nah, ada berkat-berkat jasmani, ada berkat rohani, bahkan juga ada berkat-berkat yang disebut kesembuhan. Ada janji kesembuhan di dalam kitab Keluaran tadi, pasal 23 ayat 25. Maka Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Karena itu kalau Bapak Ibu sakit, jangan tidur di rumah. Jangan hanya sayang sama tubuh yang lemah. Ya, memang tidak salah kalau tubuh ini sakit, memang fisik ini lemah, tapi coba bangkitlah iman, bangkitlah semangatmu. Setiap hari Minggu aku harus datang ke gereja. Setiap hari Minggu aku harus bersyukur sama Tuhan. Sebab pada saat kita dengar firman, pada saat Roh Kudus bekerja, disitulah ada kesembuhan-kesembuhan ilahi. Nah, ini ajaan yang pertama. Ajaan yang pertama adalah untuk beribadah. Ajakan yang kedua, kita maju kepada bagian yang kedua. Ibrani pasal 10 tadi, ayat 23. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 23. Ajakan yang kedua untuk memelihara iman. Setiap orang percaya sudah dikasih iman kepada Tuhan. Karena tanpa iman kita tak mungkin jadi anak Tuhan. Tapi iman itu perlu dipelihara, perlu dirawat, perlu dijaga. Ada orang punya hobi memelihara burung, tidak salah. Pelihara burung nggak masalah. Ada orang hobi juga pelihara anjing. Anjing herder gak masalah. Sampai tuannya gak makan hati sapi, tapi anjingnya bisa makan hati, saudara. Ya. Ada sampai berani pemiliknya makan tidak ada gizinya, si peliharaannya makannya bergizi. Bukan hanya itu, dikasih apa lagi? Dikasih susu, dikasih apa lagi? Wah, vitamin. Gak pada salah. Ya. Ada juga yang pelihara apa? Burung perkutut. Saya punya kakak ipar, sekarang sudah almarhum, saudara. Wah, dia hobinya pelihara burung perkutut itu, tapi bukan perkutut biasa-biasa. Ini perkutut di lomba, saudara. Jadi kalau dia mengikuti lomba bukan hanya di satu daerahnya sendiri, tapi dia bisa pergi ke luar kota, ke Surabaya, ke Malang, dan ke Jawa Tengah, ke Bandung, ke Jakarta. Dan pada saat mereka melomba, burung periaannya tuh, kadang-kadang dia dapat juara. Wah, kalau dapat juara tuh dapat bonus uang, dapat piala, dan lain-lain. Nah, saya perhatikan kakak saya, waktu burung ini kembali ke rumah, burung ini tidak digeletak begitu saja asal dikasih makan, enggak. Perlu dirawat, saudara. Kapan waktunya dikasih makan, kapan dikasih minum, kapan dikasih mandi, kapan itu burung digerek ke atas bambu tinggi, ditaruh di atas sana, ya. Kapan diturunkan, kapan tuh burung dikasih vitamin, itu perlu dirawat. Supaya apa? Supaya suara daripada burung lomba ini tetap bertahan, punya suara merdu dan bisa menjadi juara. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Mungkin saudara punya peliharaan, entah pelihara bunga, pelihara kucing, pelihara ayam, pelihara apalagi anjing, pelihara hewan-hewan yang lain, boleh-boleh saja. Tapi ingat saudara, ada satu hal yang terpenting
di dalam hidup engkau dan saya. Engkau harus memelihara imanmu sampai akhir hidup kita. Kita pelihara anak, ada batasnya. Kalau di Eropa, di Belanda, orang tua pelihara anak itu hanya dibatasi sampai umur 20 tahun. 20 tahun. Setelah 20 tahun, dia lepas. Cari kerja sendiri, hidup sendiri. Dengan kata lain, hidupnya mandiri. Tidak boleh lagi bergantung kepada ayah dan ibu. Walaupun orang tuanya itu mampu mencukupi kebutuhan secara lahir. Tapi itulah pendidikan orang sana itu disiplin. Kamu keluar, cari kerja, lamar kerja, hidup sendiri. Nanti kalau sudah suatu saat sudah pekerjaannya mapan, sudah dapat teman yang layak, yang merasa cocok untuk dijadikan pasangan hidup, baru datang kepada papa mama, memberitahu dan minta izin supaya kalau memang diizinkan dia menikah dengan si dia, direstui, boleh dilanjutkan. Tetapi kalau tidak, harus op dulu, cari teman yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memelihara iman itu seumur hidup. Seumur hidup. Makanya banyak tokoh-tokoh Alkitab. Katakanlah Abraham, bagaimana dari muda sampai dia berumur 145 tahun, begitu kurang lebih. Dia punya iman kuat. Usia boleh bertambah. Tenaga boleh merosot karena faktor manusianya, faktor umur. Tetapi masalah iman tidak boleh merosot. Paulus pernah berkata di dalam suratnya kepada Korintus, secara fisik engkau boleh mengalami yang namanya merosot. Merosot karena faktor umur, merosot karena penyakit, merosot karena usia. Tetapi secara rohani engkau harus diperbaharui dari hari ke hari. Artinya imanmu dan iman saya harus pelihara sampai kita menutup mata. Mengapa kita harus memelihara iman? Mengapa saya harus memelihara iman sampai akhir hidup? Mengapa saudara dan saya diajak untuk pelihara iman yang teguh? Karena ada 3 yang membuat iman kita jadi goncang. Ada 3 anak panah yang kadang-kadang bisa menyerang imanmu dan imanku. Apalagi saudara, hari-hari ini banyak orang mengalami goncangan iman, goncangan mental, goncangan kasih, goncangan rumah tangga, goncangan ekonomi. Karena situasi akhir zaman memang harus seperti ini. Ada seorang jemaat selesai kebaktian, memberi salam kepada gembalanya dan berkata, Pak Pendeta, terima kasih khotbahmu memberkati saya hari ini. Karena memang itu yang dibutuhkan saya datang ke gereja. Terima kasih Bapak Pendeta, engkau sudah menghiburku dengan khotbahmu, memberikan iman yang kuat melalui khotbahmu, memberikan semangat hidup melalui khotbahmu. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah pada saat ini. Dia pulang ke rumah. Hari Senin besoknya datang lagi ke gembala sidangnya. Aduh Pak Pendeta, gimana ini Pak Pendeta? Saya bingung, saya susah, saya sedih. Loh, kemarin kau punya iman begitu menggebu-gebu, sekarang kau bisa berubah imanmu. Dibilang, bagaimana
saya tidak susah? Bagaimana tidak sedih? Oh, suamiku dibawa lari dengan bebek gombel, Pak Pendeta. Suamiku, dia lagi tidak percaya Tuhan. Suamiku malah pergi ke dukun, Pak Pendeta. Pendeta bilang, kau kemarin memuji-muji Tuhan dengan imanmu yang luar biasa. Tapi hari ini hanya selang 1 hari, imanmu begitu down, begitu jatuh. Sebab itu Bapak Ibu, betapa penting anak Tuhan memelihara iman. Karena tantangan, karena masalah, karena ada serangan 3 panah yang bisa juga membunuh iman kita, mengalahkan iman kita, menjatuhkan iman kita. Dan hari ini kita lihat panah apa saja yang bisa nyerang iman kita. Yang pertama adalah panah pengajaran sesat. Ini panah pengajaran sesat. Panah itu biasanya yang menjadi sasaran itu bukan kaki. Biasanya sasaran seorang pemanah itu jantung. Karena jantung ini, dada ini, kalau sudah dikena panah, apalagi kalau anak panah sudah masuk menembus bagian organ tubuh, anak panah itu kan ada racunnya. Dan itu lebih mudah membunuh seseorang melalui anak panah ini. Dan salah satu panah yang sedang merajalela di akhir zaman ini adalah pengajaran sesat. Kita lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Coba kita lihat 4:1. Haleluya. Pasal 4:1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Firman Allah sudah mewanti-wanti, waspada, karena di akhir zaman ini ada roh-roh sesat mengajar ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran sesat itu bukan tidak memakai firman. Kadang-kadang dia memakai Alkitab. Tapi sayang, Alkitab ini disalah tafsirkan, ya, supaya manusia itu mudah gitu ya, dicuci otaknya. Makanya ini pernyataan Paulus supaya awas-awas pengajaran sesat. Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Kita lihat di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-4. Ayo kita lihat ayat 4 dan 11. Kitab Matius 24 ayat 4 dan 11. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi saudara, kita juga perlu berhati-hati, berkenalan, berkomunikasi, mendengar khotbah-khotbah di YouTube. Jangan asal engkau dengar khotbah di YouTube dengan gaya bahasanya, penampilnya yang keren, dengan kata-kata yang bisa membius pendengarnya. Hati-hati, tidak semua khotbah itu bisa khotbah yang benar. Sebab apa? Sebab ada khotbah-khotbah yang bisa diselewengkan. Salah satu contoh begini, ada pengkhotbah mengatakan, oh, orang Kristen tidak perlu membayar persepuluhan di gereja lokal. Bagi orang yang medit, bagi orang yang kikir,
pasti khotbah ini direspon dengan positif. Oh iya betul. Betul itu khotbahnya. Hebat itu. Ya. Jadi sepintas ini kan, wah, di satu sisi, wah, ini tidak merugikan keuanganku. Apalagi gajiku pas-pasan. Tapi saudara harus saring dulu, pakai filter dulu. Benar Anda yang diajarkan ini? Apa hanya membuat pencitraan supaya orang-orang Kristen itu bisa ikut kelompoknya dia? Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, wah, sangat ketat sekali. Maliaki 3 ayat 8, 9, 10. Siapa yang tidak membawa persepuluhan ke rumahku, itu dikategorikan pencuri, perampok. Pencuri dan perampok, saudara. Mungkin di mata manusia, di mata saya, saudara dan saya orang baik-baik. Orang tidak pernah merugikan orang lain. Tapi di mata Tuhan, kalau anak Tuhan tidak mengembalikan miliknya Allah, itu dikatakan perampok, pencuri. Terus bagaimana? Ada alasan. Itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru kan tidak pernah berkhotbah, tidak pernah mengajar. Siapa bilang? Tuhan Yesus sendiri sebagai pemilik tunggal langit, bumi, dan semua isinya pernah dicobai oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah aku boleh bayar pajak kepada Kaisar? Terus Tuhan bilang, mana uangmu? Dia kasih uang dinar. Ya, mata uang dinar itu kayak logam seperti di Indonesia. Terus dia bilang, mana uang logammu? Dinarmu. Terus dikasih. Terus Tuhan bilang begini, ini satu sisi gambar siapa? Ini gambarnya Kaisar Romawi. Dibalik lagi, ini gambarnya siapa? Gambarnya Allah. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi milik Kaisar itu harus setor kepada Kaisar. Tapi apa yang menjadi milik Allah harus kembali kepada Allah. Contohnya sederhana. Kalau saudara makan di McD, KFC, resto-resto di kota sekarang, saudara makan ngabisin, katakanlah satu orang ngabisin makanan 100.000. Saudara bayar di kasir. Pasti saudara, waktu kasir minta uang kita, dia tidak minta 100.000. Dia pasti minta 110.000. Ada PPN-nya, pajak. Itu punya siapa pajak? Punya pemerintah. Yang kalau di daerah-daerah, di kota. Gak mungkin biarkan. Gak bisa. Harganya ini loh, labelnya sudah 100. Kok kasir kok mau korupsi? Tidak, ini hukum peraturan. Gimana pun harus Bapak tadi. Sama. Secara hukum rohani, kita juga kembalikanlah milik Bapak di sorga melalui persepuluhan. Ini sehat, saudara. Terus apa itu perpuluhan? Perpuluhan itu artinya 1/10 dari penghasilan kita, dari gaji kita, dari keuntungan kerja kita. Itu 1/10 itu milik Tuhan. Terus ada perpuluhan-perpuluhan yang tidak tetap. Itu juga perlu dikembalikan. Misalnya, saudara punya warisan dari orang tua dalam bentuk rumah atau tanah. Warisan saudara dijual sama orang lain kan dalam bentuk uang. Ya, itu ada perpuluhannya, saudara.
Jangan diambil semua warisan itu. Nanti bahaya saudara ya. Ya, bahaya. Ya. Atau mungkin saudara dapat berkat-berkat yang tidak tetap. Tiba-tiba saudara dapat berkat mendadak. Ya, puji Tuhan. Itu juga ada perpuluhannya. Terus kapan kita mengembalikan milik Tuhan? Tergantung penghasilan kita. Kalau seorang karyawan pasti gajinya bulanan. Kalau seorang PNS pasti gajinya bulanan. Tapi kalau seorang petani bukan bulanan. Kapan menghasilkan panen di sawahmu? Mungkin 3 bulan sekali baru panen. Disitulah perpuluhannya, 3 bulan sekali. Nah, kapan perpuluhannya dimasukkan? Kalau saudara ternak sapi, lah sapi itu metengi berapa bulan? Ya, hamili berapa bulan? 1 tahun, mana baru? Nah, dari situ. Kalau saudara tanam pohon mangga, kapan berbuahnya mangga? Tergantung kapan. Itu berkat-berkat yang tidak ditentukan bulanan. Nah, saudaraku, kapan kita bawa perpuluhan ke dalam rumah Allah? Bulan itu. Bukan minggu pertama. Pokok dalam bulan itu. Jadi kalau saudara datang ke gereja, alasannya menghindar perpuluhan, tidak datang perjamuan kudus, itu salah. Perpuluhan itu sewaktu-waktu bisa dikembalikan. Bisa minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Tapi kalau 1 bulan tidak mengembalikan perpuluhan, itu dikena cas bunga. Ya, misalnya saya punya perpuluhan 1 bulan 100.000, tapi karena tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak dan kita bilang, Tuhan, saya mau pinjam dulu milikmu perpuluhan yang 100.000, saya bayar bulan depan. Itu dikena cas 5%. Jadi bayarnya bulan depan 105 untuk bulan Juli ini, bukan bulan Agustus, karena kita nunggak bulan berikutnya. Nah, saudara-saudara, ini ajaran-ajaran Alkitab. Apa sanksinya? Apa dampak kalau anak Tuhan tidak mentaati hukum ini? Saudara baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ada 2 contoh keluarga orang percaya. Pertama adalah Abraham. Pasal 14, Abraham, Sarah dan keturunannya begitu disiplin mengembalikan milik Tuhan. Persepuluhan dibawalah kepada imam yang bernama Melkisedek. Ya, Melkisedek. Tapi beda dengan Lot dan keluarganya. Mereka juga diberkati luar biasa. Mungkin mereka pergi, aku tidak pernah bayar perpuluhan kok sukses. Aku tidak pernah ngasih sama Tuhan. Aku tidak pernah ke gereja. Aku tidak pernah ibadah. Buktinya aku enak-enak saja. Ladangku, karyawanku, pertanianku diberkati di kota Sodom dan Gomora. Tapi saudara harus tahu, di ujung hidup daripada Lot apa yang dialami? Hanya waktu 1 hari. 1 hari di ujung hidup daripada Lot, seluruh kekayaan yang ada selama sekian puluh tahun dia kerja keras, hanya 1 hari ludes dibakar api. Yang lebih ironis bukan hanya harta yang habis, istri tersayangnya pun dikutuk menjadi tiang garam, jadi patung. Kalau saudara pergi ke Israel, di seberang Laut Mati, disitulah ada patung yang namanya patung yaitu Lot, istri Lot. Apa yang terjadi? Bukan hanya istri jadi patung, rumah tangganya hancur, saudara. Kalau saudara melihat sekarang ada kasus-kasus seorang anak dihamili oleh ayahnya, itu sudah terjadi di zaman Lot.
Lot punya anak 2, dihamili dua-duanya oleh ayahnya sendiri, yang melahirkan keturunan Amon dan Moab. Waduh, ngeri banget saudara. Hati-hati ya. Uang ini kalau saudara tidak dikendalikan dengan firman berbahaya. Sekarang banyak anak-anak Tuhan tadi dari bawah sukses naik, pada waktu dia ada di puncak habis. Bukan hanya ratusan, bukan jutaan, tapi puluhan sekejap habis. Itu panah-panah di akhir zaman yang ingin menyerang ekonomi. Kalau ekonomi kita tidak mengikuti prinsip Alkitab, prinsip Tuhan, itu membahayakan bukan hanya diri, tetapi keturunannya pun jadi korban. Panah yang kedua yang tidak kalah bahayanya adalah masalah hidup. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. Inilah panah yang kedua. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Tidak, Tuhan tidak pernah mencobai. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Panah yang kedua bicara tentang cobaan itu. Memang setiap cobaan tidak enak. Tapi kalau kita tidak waspada, kadang-kadang iblis masuk melalui cobaan. Ajaran sesat masuk melalui cobaan. Dan keadaan-keadaan dunia masuk melalui cobaan ini. Makanya Bapak Ibu kita harus bertahan. Pada saat kau menghadapi cobaan, kau bertahan, engkau bersabar, engkau bertekun, engkau tetap setia mencari Tuhan, tetap setia merendahkan diri sama Tuhan. Karena kadang-kadang cobaan itu datang melalui panah-panah iblis, itu datang melalui pencobaan itu. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan menguji kita. Iman kita diuji pada saat kita dicobai. Makanya siapa yang bertahan pada saat kita diuji, seberat, sesukar, sepahit, sesulit, sehebat apapun, kalau engkau tetap bertahan, maka Tuhan akan memberi kemenangan, Tuhan akan memberikan mahkota, Tuhan akan memberikan penghargaan, Tuhan juga memberikan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Itu panah yang kedua. Dan panah yang ketiga di ajaran-ajaran sesat ini yang bisa menyerang adalah sikap orang lain. Sikap orang lain. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayo kita baca dulu ayat 1, ayat 2 sampai 3. Ibrani pasalnya yang ke-12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata tertuju, fokus kepada Tuhan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita lalu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan
tahta Allah. Ingatlah, selanjutnya akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang terhebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, kadang-kadang Tuhan memakai panah ini melalui sikap orang lain terhadap kita, merendahkan kita, menjelekkan kita, menghina kita, memfitnah kita, merusak nama baik kita. Pokoknya orang lain tuh sikapnya sama kita tuh gak ada yang baik, yang adanya jelek, yang ada hal-hal yang negatif terhadap kita. Kadang-kadang kalau kita tidak tahan uji seperti Tuhan, kita mudah luntur, mudah menjadi orang Kristen, mudah tidak loyal lagi kepada gereja. Apalagi kalau melihat di dalam gereja orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang merendahkan kita. Oh, pada waktu kita masuk ke dalam ruangan ibadah, kalau melihat si dia, aduh rasanya aku mau muntah, aku mual, aku tidak kerasan di gereja ini. Akhirnya mengambil sikap, aku mau pindah gereja. Saudara, kita belajar kepada ayat ini. Pada saat Yesus juga mengalami proses yang berat. Dia memberikan pengajaran, pandanglah aku. Bukan memandang orang. Sebab kalau kita memandang kesalahan orang, kadang-kadang kesalahan orang itu kecil. Tapi kalau kita memandang diri kita itu lebih besar kesalahan. Tapi kita seringkali menghakimi orang lain. Kadang-kadang kita jadi tersandung karena mereka. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, apapun yang dilakukan oleh orang lain, aku tidak pusing. Apapun yang difitnahkan, apapun yang digosipkan oleh manusia, aku cuek saja. Aku tetap memandang kepada Tuhan yang menjadi juru selamat. Dia sudah memberikan teladan yang sempurna bagaimana dia hidup dihina, dimaki, dicambuk, dimahkotai duri, dan akhirnya dia disalib. Dia tidak pernah mengutuki orang-orang yang melakukan kejahatan. Bahkan dikatakan sebelum hembuskan napasnya yang terakhir, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Doakan orang yang membuat dirinya disalib. Saudara, jangan melihat orang, ya tapi kan kita punya mata, Pak, kan kita punya telinga, Pak, sakit loh. Apalagi kalau lihat mukanya, mau muntah. Jangan kita melihat memakai mata, telinga, memakai mata jasmani. Kita pakai matanya Tuhan. Kita pakai telinganya Tuhan. Kita pakai pikirannya Tuhan. Kita pakai hatinya Tuhan. Kalau kita pakai hidupnya Tuhan, kita akan berkata, iya, aku sendiri banyak dosa, aku sendiri banyak salah, aku sendiri banyak hal-hal yang kurang baik di matamu. Aku tidak pantas menghukum orang lain, aku tetap mengasihi mereka. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah, saya tidak sampai kepada bagian yang ketiga, ajakan ketiga dan keempat. Cukup hanya dua bagian ajakan Tuhan. Tapi saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu. Saya mau tanya, apa yang saudara lihat di kertas ini? Saudara lihat apa di kertas ini? Hah? Lihat apa? Nama,
atau lingkaran? Warna apa? Hitam kan? Pasti orang lebih condong melihat kesalahan orang lain, hitamnya. Tapi dia tidak pernah melihat sekitarnya yang lebih besar, putihnya, kebaikannya. Orang lebih senang menghakimi gerejanya, menjelekkan pendetanya, ini itu. Tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah menikmati kebaikan Allah di dalam gereja ini. Putih. Jangan yang dilihat kecil. Lihatlah kasih Tuhan. Amin. Kalau saudara melihat kasih Tuhan lebih dari segala-galanya, biarin apapun yang dilakukan orang, aku tidak tersandung. Aku tetap semangat, aku tetap mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi aku. Amin. Kita nyanyi satu lagu. Lagu tadi Yesus. Penolong ya. Saat aku susah, dikala aku senang, dikala aku jatuh, dia tetap penolong kita. Haleluya. Yesus. Yesus sukacitaku ya. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan, memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganmu, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalammu. Mari kita bangkit berdiri hamba. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat
Haleluya. La 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 la. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur ajakan-Mu. Terima kasih Engkau mengajak kami untuk menuntun, mengajar kami kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan punya rencana atas kehidupan anak-anak-Mu. Bukan hanya sekarang, mungkin sekarang sedang diproses, tapi masa depan mereka seperti Abraham. Kami tidak mau seperti Lot pada ujung akhir hidupnya hancur dan habis semuanya. Karena itu kami mau tunduk taat kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Berkati juga sebentar lagi kami akan menikmati persekutuan tubuh dan darah Yesus. Kepada hamba-hamba Tuhan yang bertugas boleh maju ke depan. Berkatilah roti dan anggur. Kami sambut dan kami terima dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Iringi satu lagu.